Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman siswa, mahasiswa, bapak dan ibu guru yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Adi Fakbar Sejati dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pengembangan atau pembuatan media pembelajaran akuntansi dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Articulate Storyline 3 itu sendiri merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan yang mana tampilan interface dari aplikasi ini itu sangat mudah untuk dipahami bagi para pemula, yang mana interface-nya itu hampir mirip dengan Microsoft PowerPoint yang sudah familiar atau sering kita lihat selama proses pembelajaran ini. Baik, untuk video tutorial ini nanti saya akan membagi dengan beberapa part video. Harapannya dengan dibuatnya part-part video ini bisa memudahkan kita untuk dapat memahami cara atau trik dalam membuat media pembelajaran akuntansi dengan Articulate Storyline 3 ini. Baik, pada video pertama ini saya akan mengawali dengan bagaimana cara mendownload Articulate Storyline 3 dan mengenali fitur-fitur yang akan kita gunakan selama membuat media pembelajaran di Articulate Storyline 3 ini. Baik, yang pertama kita langsung buka saja Google, lalu mengetik di Google dengan pencarian download Articulate Storyline. Nah, di sini kita klik yang how to install and update Storyline 3. Nah, selanjutnya bisa diklik yang download the latest Storyline 3 ini. Nah, di sini nanti bisa langsung kita download. Nah, ini nanti akan langsung terdownload. Jadi karena saya sudah mendownload, langsung saja kita masuk ke aplikasi Articulate Storyline-nya. Kebetulan saya sudah install, jadi nanti kalau sudah di download, teman-teman bisa install dan langsung buka aplikasinya. Articulate Storyline 3 ini itu berbayar, namun untuk download untuk akun awal itu ada masa trial selama 30 hari. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat atau mengembangkan media pembelajaran. Hanya masa trialnya saja, selebihnya fitur-fiturnya masih bisa digunakan dengan baik oleh kita semua dalam mengembangkan media pembelajaran. Baik, ini adalah tampilan awal dari Articulate Storyline 3. Ini ada new project, record screen, dan import. Dan import ini itu bisa mengimport dari PowerPoint yang misalnya kita sudah membuat PowerPoint, itu bisa kita import di sini. Import Quizmaker, import ingest, dan import from story template. Nah, cuma kita buat dari new project aja. Ini untuk kita membuat awal. Baik, ini adalah tampilan awal dari Articulate Storyline, yang mana fitur-fiturnya pasti familiar lah kita melihatnya, seperti ada menu home, insert, slide, design, transition, animation, view, dan help. Nah, cuma yang bedakan di sini ada trigger, yang mana ini nanti adalah sebuah perintah yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita untuk mengakses atau membuat tombol-tombol tertentu. Mungkin untuk fitur yang pertama itu ada starting scene. Ini adalah scene awal yang nanti ketika media ini digunakan, halaman inilah yang akan muncul pertama kali, yang ada bendera merahnya ini atau starting scene. Nah, kemudian ada new scene ini untuk menambah scene baru. Nah, ini nanti muncul di sini. Ini adalah scene barunya. Kemudian ada new slide. Nah, new slide ini digunakan ketika kita mengklik ini.
Nanti bisa ke new slide. Kemudian kita kembali ke story view. Di sini ada record screen, ada player. Nah, player ini nanti kita gunakan untuk mengatur tampilan media agar bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh pengguna. Jadi nanti kita mengatur player ini untuk sebagai penggunanya nanti bisa mengakses tombol-tombol seperti apa aja. Nah, ini kita akses di sini. Kemudian nanti preview untuk melihat hasil desain kita, publish itu untuk mempublish media kita. Kemudian ada insert. Nah, insert ini kita masuk ke slide-nya. Nah, ini insert ada slide layar, convert to zoom, zoom region ini untuk zoom aja. Kemudian ada karakter. Nah, sini ada beberapa animasi lah, kartun yang bisa kita gunakan. Ada karakter, ekspresi juga ada, senang, sedih, natural, berpikir, ada pose juga yang bisa kita gunakan. Kemudian ada picture untuk upload gambar atau menambahkan gambar, ada shape untuk menambahkan bentuk-bentuk basic shape gitu ya, atau seperti rectangles atau rounded rectangles. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian caption. Nah, ini untuk menambahkan caption di media kita. Video, audio, web object itu link. Textbook ini untuk kita menambahkan kalimat atau paragraf, ini menggunakan textbook table. Nah, di sini nanti ada button ini yang bisa kita gunakan. Slider ini untuk menambah misalkan menaikkan dan menurunkan volume misalnya. Terus ada hotspot tuh buat nanti kita mengklik bagian, misalkan ada gambar kepalanya doang, kita hotspot untuk bisa kita klik misalnya. Terus input. Nah, kita bisa menginputkan nama, data entry, atau checkbox kayak gini. Terus ada marker ini untuk menandai dan nanti bisa sebagai bentuk petunjuk juga gitu. Kemudian trigger. Nah, trigger ini tadi yang di posisi sebelah kanan ini di sini untuk memerintahkan gambar atau button itu menggunakan trigger. Nah, ini scrolling panel ini untuk agar kita bisa men-scroll ke atas dan ke bawah. Misalkan ada gambar yang begitu besar atau kalimat paragraf yang begitu panjang, nah kita menggunakan scrolling panel. Nah, ini ada preview. Kemudian slide. Nah, di slide ini ada my template, ada new slide. My template ini kalau diklik articulate storyline ya. Apa aja yang ada yang disediakan oleh articulate storyline ini. Terus ada new slide, ada import tadi yang PowerPoint. Nah, di sini ada slide graded question. Nah, ini untuk biasanya untuk quiz, ada multiple choice, ada true or false, multiple response, fill the blank, word bank, drag and drop misalnya. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kemudian ada survey question, sama ada seperti ini short answer essay. Nah, ini bisa kita gunakan juga. Terus freeform question. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Nah, ini nanti untuk menambahkan hasil dari setiap ini, graded question, survey question, atau freeform result gitu. Dan desain. Nah, ini seperti PowerPoint. Nah, ini untuk desain ininya seperti pada umumnya. Transisi juga kurang lebih sama kayak dengan PowerPoint. Animasi, kemudian view. Nah, di sini ada untuk kita melihat, menambahkan garis misalnya, garis atau grid. Nah, kotak ini, nah ini bisa ditambahkan untuk mempermudah. Mungkin untuk pengenalan fitur-fiturnya cukup itu. Nanti untuk lebih jelasnya penggunaannya nanti per video nanti akan kita gunakan dari fitur-fitur yang tadi sudah sedikit dijelaskan. Kurang lebih tampilan articulate storyline seperti ini pasti kita semua sudah familiar lah. Ada yang kayak desain, transisi, animation, karena kita sebelumnya sudah menggunakan PowerPoint. Kalau yang sudah pernah menggunakan PowerPoint pasti akan familiar. Mungkin nanti akan menambah hal-hal baru yang sedikit aja gitu, yang mungkin sedikit berbeda dari PowerPoint. Mungkin itu aja untuk video pertama ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.